kejadian kemarin yang terjadi di Sukabumi, Mas Wahyu, di Cidahu tepatnya, ada pernyataan yang mungkin bisa dibilang lucu menurut saya ya, dari staf khusus Kementerian HAM ya. Beliau menyatakan siap menjadi penjamin bagi 7 tersangka katanya, Mas, dari perusahaan rumah singgah yang dijadikan retreat kemarin, dijadikan tempat retreat kemarin. Beliau ini beralasan bahwa pelaku ini salah paham katanya, Mas. Apa yang dilakukan oleh saudara Kristiani, padahal di sana kan nggak ada pelanggaran secara hukum ya, Mas. Kenapa harus merusak begitu? Tanggapan Mas Wahyu bagaimana, Mas, tentang pernyataan yang dinyatakan oleh Kementerian HAM ini, Mas? Ya, mungkin saya mau menanggapi dari perspektif atau dari sudut pandang sebagai masyarakat ya, terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya, sebagai sebuah lembaga atau instansi yang harusnya bisa betul-betul menegakkan keadilan. Jadi kita melihat dari aspek hukumnya ya, dari aspek hukum. Biarpun saya bukan ahli hukum ya, tapi saya mau mencoba untuk sebagai rakyat bodoh ini mau menilai begitulah, bahwa kalau kemarin staf khusus dari Kementerian Hak Asasi Manusia menyampaikan siap menjadi penjamin ya untuk penangguhan penahanan terhadap ada berapa? 7 ya? 7 orang yang sudah dijadikan tersangka ya dalam kasus itu. Tentunya ada banyak sebetulnya ya, tapi kita nggak tahu lah. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan ya dari kacamata hukum, khususnya dari institusi Polri ya, dalam melakukan penyelidikan di kasus tersebut. Nah, intinya kita mau menilai bahwa apa yang dilakukan oleh staf khusus Kementerian Hak Asasi Manusia itu adalah tindakan yang bodoh, tindakan yang mungkin nggak cocok ya untuk sekelas Kementerian HAM ya, menyampaikan hal-hal seperti itu. Ini dari kacamata hukum dulu lah ya, bahwa apapun alasannya yang dilakukan kemarin adalah sebuah pelanggaran hukum. Jadi harusnya ya itu ditindak dengan tegas secara hukum juga, profesional, transparan ya, tanpa kemudian seolah-olah itu karena agama atau karena mungkin ada kepentingan-kepentingan lain atau tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu, sehingga seolah-olah itu dianggap hal yang wajar hanya karena salah paham begitu. Semudah itu. Semudah itu. Coba bayangkan kalau kemudian kemarin itu sampai ada yang meninggal. Coba bayangkan kalau adik-adik teman-teman kita kemarin itu sampai terjadi trauma yang mendalam sehingga kena mentalnya, ada gangguan jiwa. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah kemarin itu menurut saya nggak tegas. Pokoknya saya ini kehabisan kata ya, nggak tegas pemerintahnya ya. Yang dilakukan itu adalah retreat. Bisa dikatakan kegiatan keagamaan juga ya, tapi intinya pembangunan rohani lah, kejiwaan ya, tentang moral, tentang etika, tentang kalau kita sebagai orang Islam itu mungkin pembangunan akhlak dan lain sebagainya. Di mana kegiatan itu menurut saya sama sekali nggak ada ancaman ya, tidak menimbulkan ancaman. Artinya tidak membahayakan, tidak mengancam, tidak merugikan, tidak mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Ya, kalau kemudian itu dilakukan di tempat yang mayoritas orang-orang ini beragama Islam, kemudian seolah-olah kegiatan itu tidak menghargai dan lain sebagainya, ya ini kan tentu kurang luas cara berpikir kita. Menghargai dari segi yang mana ini, kan begitu. Bukankah yang ibadah ini yang harusnya kita hargai, apapun agamanya. Kita mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum ya, di mata undang-undang ya, kita dilindungi sejauh kita tidak melanggar norma agama, tidak melanggar adat, tidak melanggar ketertiban umum, tidak melanggar norma hukum yang berlaku di pemerintahan. Jadi pembubaran kegiatan para remaja ya, yaitu kegiatan retreat yang ada di Cidahu di Sukabumi kemarin, itu adalah kegiatan yang tidak ada alasan apapun untuk dibenarkan.
Artinya kegiatan pembubaran, perusakan itu sudah lebih dari perusakan bangunan secara fisik loh Mas. Itu sudah perusakan tentang moral, tentang mental, tentang semuanya. Jadi itu adalah kegiatan yang sangat salah dan menurut saya itu kegiatan yang sangat keji sekali. Sangat keji sekali. Ya, bahkan semua lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI contohnya, ini memilih untuk bungkam Mas, tidak bereaksi tentang kejadian ini. Apakah memang ini hal yang nggak penting karena hal yang memalukan itu tadi, sehingga memilih untuk diam, atau sudah hilang rasa nurani saya juga dari orang-orang ini? Saya juga terus mencari, melihat, menonton, mendengarkan berita-berita yang beredar ya, setelah kejadian retreat kemarin itu ya, di mana pemerintah sudah ya nggak jelas ya, nggak tegas ya. Tetap kalau untuk saya sih itu diproses tetap secara hukum, terlepas mohon maaf kepada keluarga dari para tersangka ini tadi ya, yang mungkin ya kalau kita melihat dari sudut pandang manusiawi tentu kita kasihan ya, kita berharapnya kan mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik begitu. Tapi dari segi hukum kan jelas salah kan begitu. Nah mudah-mudahan dari sisi manusiawinya ini bisa menjadi pembelajaran untuk semua, supaya jangan sampai kejadian ini diulang lagi, karena ini nggak benar, ini nggak baik. Apapun ini nggak ada alasan lah untuk membenarkan perbuatan itu Mas Yahya. Nah kemudian malah ujuk-ujuk Kemenham mau menangguhkan penahanan mereka. Ya, Kemenham hadir sebagai penjamin. Ini kan sangat ya mungkin staf khususnya ini dulu nggak tahu ini sekolahnya di mana ini ya, mungkin begitu. Kalau kita pakai ukuran pendidikan kan kayak anak TK ini pendapatnya ya. Nah kemudian kita juga melihat dari sudut pandang tokoh-tokoh agama ya, khususnya sebagai agama mayoritas di Indonesia ya, yang biasanya kita pakai panutan ya, yaitu MUI. Justru tidak ada komentar yang seolah-olah supaya ini justru tercipta kedamaian begitu ya. Tapi banyak tokoh-tokoh agama ya yang menyatakan justru klarifikasi itu bukan tentang permohonan maaf tentang apa yang sudah diperbuat oleh saudara kita terhadap saudara kita yang Kristen ini tadi, tapi justru tentang bagaimana mereka meminta supaya para tersangka ini nggak ditahan dengan alasan bla 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 bla. Ini kan sangat apa ya? Mungkin mereka sudah nggak punya hati ya begitu ya. Mungkin ya, saya juga nggak tahu ya. Tapi begini Mas, kita tidak bisa memaksakan lah. Sudah monggo-monggo saja. Setiap orang kan berhak untuk berpendapat. Setiap orang berhak untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya, silahkan saja. Tapi biar dinilai oleh saudara-saudara kita, para netizen, saudara-saudara kita di seluruh Indonesia ya, bahwa kawal terus kasus ini. Harusnya ya yang salah tetap salah ya, harus diproses secara hukum, secara profesional, karena kalau kejadian ini tidak menjadi pembelajaran untuk kita semua, maka ini akan terus berulang dimanapun di seluruh Indonesia ini. Artinya mayoritas akan merasa lebih berkuasa, akan terus menindas minoritas, biarpun tidak semua. Saya yakin kejadian retreat ini juga tidak hanya kita Mas Yahya ya, sebagai orang Islam yang malu ya, tapi banyak sekali saya baca komentar-komentar dari saudara-saudara kita yang ternyata sebagai orang Islam pun juga sangat malu, sangat menyesalkan, sangat sedih. Untuk itu, ayo seluruh rakyat Indonesia ini bersatu padu untuk menjaga, meningkatkan kerukunan, meningkatkan toleransi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, apapun agama di antara kita. Kita terus menebarkan kedamaian, kebaikan dimanapun kita berada, kita perbaiki. Ya ini khususnya pemerintah saja ya. Karena kadang kasihan memang. Saya itu kasihan kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen ya Mas Yahya. Mau mendirikan tempat ibadah itu susahnya minta ampun. Ini dari dulu ini dipersulit. Ayo pemerintah hadir, Menteri Agama, biarpun Menteri Agamanya, mohon maaf Bapak Menteri ya, biarpun Menteri Agama kita ini berasal dari agama Muslim ya, tapi Bapak adalah Menteri Agama tentunya untuk seluruh agama yang ada di Indonesia ini ya. Jadi Bapak harus bisa bersikap bijaksana, bisa bersikap adil terhadap seluruh umat beragama yang ada di Indonesia ini. Bapak harus menebarkan kerukunan, kedamaian, cinta, kasih dimanapun Bapak berada sebagai tokoh besar, sebagai seorang menteri agama, sehingga tercipta kerukunan, kedamaian di seluruh Nusantara ini.
Dan tolong mungkin untuk apa ya bahasanya, saya ini bukan orang pinter masalahnya ya, regulasi tentang peraturan atau perizinan mendirikan tempat ibadah untuk semua agama. Saya tidak bicara tentang agama Kristen saja, tidak, untuk semua agama. Tolong, saya rasa itu menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa terwujud ya, artinya nggak dipersulit, dipermudah ya, tempat-tempat ibadah, aturan-aturan juga diperjelas tentang masa orang beribadah ini harus izin terhadap mayoritas ya. Orang mau mengadakan doa bersama, orang mau beribadah di rumahnya, dimanapun ya. Kita beribadah itu kalau sudah konteksnya tentang bertuhan, nggak pandang bulu, mau dimanapun, nggak harus di gereja, nggak harus di masjid ya. Bila perlu di tengah gunung, di tengah laut sekalipun, bahkan di tengah pasar sekalipun, lah salahnya di mana? Ya, dengan catatan kita tidak mengganggu ketertiban umum, kita tidak mengganggu kepentingan banyak orang, kita tidak saling merugikan satu dengan yang lain. Saya rasa pemerintah memang harus betul-betul bisa hadir di sini. Dengan kejadian retreat kemarin, yang salah tetap harus diproses secara profesional, menjadi efek jera, menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Kemudian para korban mudah-mudahan bisa segera dipulihkan kesehatannya, psikologisnya, semuanya ya. Mudah-mudahan juga bisa memaafkan saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan kemarin ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan juga. Dan kemudian untuk saudara saya, para keluarga dari para tersangka, mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan, dan mudah-mudahan juga ini semua bisa menjadi pembelajaran. Bukan hanya untuk tersangka, untuk korban, bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pembelajaran bahwa kita hidup ini tidak sendiri, hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ayo terus menciptakan kedamaian, kerukunan, cinta kasih dimanapun kita berada dengan sesama manusia, dengan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini.